Arza. Baiklah anak-anak, supaya kita semangat mengawali pelajaran kali ini, kita akan SBK terlebih dahulu. Sekarang anak-anak berdiri. SBK. Ada yang masih ingat kita minggu kemarin belajar tentang apa? Ayo, coba sebutkan. Ini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Ma'un, yaitu menyayangi anak ya. Nah, Quran surat Al-Ma'un ini menjelaskan tentang saling membantu dalam kesulitan. Misalnya ada anak-anak yang kesulitan dalam belajar. Di kelas kita harus saling membantu. Ya. Nah, sekarang ya, Ibu akan menanya. Sudahkah kalian mengaji hari ini anak-anak? Sudah. Coba ceritakan pengalaman anak-anak mengaji di rumah. Coba siapa yang ingin bercerita? Angkat tangan. Siapa? Coba iya di sana. Priscil, ceritakan pengalaman Priscil mengaji di rumah. Seperti apa? Mengaji di rumah sangat menyenangkan, Bu. Bisa membuat saya fokus membaca Al-Quran. Iya, kita tepuk tangan untuk Priscil. Mengaji di rumah membuat Priscil senang, bersemangat dan baca Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama meyakini bahwa Quran surat Al-Ma'un itu sebagai firman dari Allah. Yang kedua tujuannya yaitu membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melafalkan Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Keempat, kita dapat mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang kelima yaitu menjelaskan makna isi pokok Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Nah, sekarang anak-anak amati gambar berikut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Lihat gambar 1.2, anak-anak tersebut sedang apa, nak? Ya, mereka sedang mengaji ataupun membaca atau mempelajari Al-Quran. Itu gambar yang pertama. Sekarang gambar kedua. Sedang apa gambar yang kedua, anak? Sedang Ya, dia seorang anak itu senang membantu. Orang yang tidak mampu. Orang yang miskin. Gambar ini berhubungan dengan materi kita untuk pembelajaran kali ini ya anak-anak. Kita akan belajar tentang Quran surat Al-Ma'un yaitu menyayangi anak yatim. Nah, sekarang kita akan mengamati video dan akan membaca Quran surat Al-Ma'un. Kita akan membaca Quran surat Al-Ma'un secara bersama-sama. Artinya barang-barang yang berguna. Nama surat ini diambil dari kata yang terdapat dalam ayat terakhir. Surat Al-Ma'un adalah surat yang keberapa anak-anak? Ayat ke-7 yang terdapat pada juz 30. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Diturunkan di kota Mekah dan disebut juga dalam golongan surat Maki. Ya, sekarang Ibu punya video anak-anak. Silakan amati video tersebut. Nanti anak-anak akan menceritakan bagaimana perasaan anak-anak setelah menonton video ini. Lihat video ini ya. Nah, ini ada kisah seorang anak yatim. Aku dan kakakku Amati videonya. untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Kisah anak yatim. Iya. Tapi tidak pernah sedih, apalagi malu menjadi seorang ibu. Karena murid adalah pekerjaan yang halal. Kak, kita di sini beli makan ya kak? Iya, Rani mau beli apa?
Terserah kakak aja kak. Kapan Rani bisa punya sepeda ya kak? Ayo Rani kita cari apa? Kami makan 1 atau 2 kali sehari. Terkadang kami harus menahan lapar seharian. Akan tetapi kami tidak pernah meminta belas kasihan orang lain. Nah, kalian anak-anak sudah mengamati video tersebut. Sekarang, siapa yang ingin bercerita? Bagaimana perasaan kalian setelah menyaksikan video tersebut? Setelah mengamati video tersebut? Siapa? Coba angkat tangan. Siapa? Siapa? Coba Dery. Maju nak, ceritakan. Maju ke depan. Ya. Ya, setelah mengamati video, apa yang Dery rasakan? Perasaan Dery? Setelah mengamati video, perasaan saya sedih dan kasihan pada anak yatim tersebut. Anak yatim tidak bisa makan karena dia tidak Iya, dia tidak dapat makan kalau dia tidak bekerja keras. Perasaan Dery sangat sedih. Tepuk tangan teman-teman. Iya, pintar sekali. Sekarang coba satu lagi. Siapa yang ingin bercerita tentang video yang diamati? Iya, coba tepuk tangan untuk Kadia. Kadia akan ceritakan perasaan Kadia setelah menonton video tersebut. Bagaimana keadaan anak tersebut? Coba cerita. Apa perasaan Kadia? Setelah mengamati video anak yatim, perasaan saya terharu dan kasihan. Rasanya, saya ingin membantu anak yatim yang kurang mampu untuk memberi makannya. Iya, tepuk tangan untuk Kadia. Pintar sekali ya, karena pintar kayak anak ibu dalam mengamati video. Video tersebut menceritakan kisah seorang anak yatim ya. Anak yatim tersebut sudah tidak punya lagi orang tua. Mereka berjuang bekerja keras untuk mencari sesuatu. Nanti dengan cara apa? Memulung. Jadi kita harus punya rasa empati kepada terutama orang anak yatim atau orang yang tidak mampu. Sesuai anjuran dari Quran surat Al-Ma'un. Kita tentang menyayangi anak yatim. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Ma'un. Di sini ada pesan pokok, pesan yang ingin disampaikan dari Quran surat Al-Ma'un. Pada ayat pertama yang berbunyi, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama itu anak-anak yang seperti apa? Pendusta agama itu adalah orang yang ingkar terhadap hari kiamat. Nah, dan kita tidak boleh menjadi orang yang mendustakan agama. Nah, itu pesan yang pertama. Sekarang pesan pokok Quran surat Al-Ma'un ayat kedua. Di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat kedua itu yang berbunyi, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu apa? Ada yang tahu anak-anak? Coba. Menghardik artinya? Ya, coba si Kanza. Coba nak. Menghardik artinya menyakiti. Iya, menyakiti anak yatim baik secara fisik maupun secara perasaan. Anak yatim itu anak yang seperti apa? Ada yang tahu nak? Nah, coba Priscilia, ayo angkat tangannya, berdiri nak. Anak yatim adalah anak yang seperti apa anak yatim? Tidak mempunyai ayah. Pintar, tepuk tangan untuk Priscilia. Yang dinamakan anak yatim itu adalah orang yang sudah tidak punya ayah atau ayahnya sudah meninggal. Ya, jadi kita harus menyayangi anak yatim. Karena kenapa kita harus menyayangi anak yatim? Anak yatim itu adalah seorang yang membutuhkan kasih sayang. Dan kita tidak boleh menghardik. Menghardik artinya tidak boleh menyakiti anak yatim. Misalnya, satu kita apa nak? Dia tidak boleh menyakiti hati anak yatim. Yang kedua, kita tidak boleh apa lagi terhadap yatim? Berbuat kepada mereka dengan cara apa? Dan tidak peduli terhadap hidup anak yatim. Nah, itulah pesan pokok yang kedua. Sekarang kita lihat pesan pokok Quran surat Al-Ma'un ayat ketiga. Di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat ketiga yang berbunyi apa? Dan tidak memberikan orang miskin. Orang miskin itu ada yang tahu apa orang miskin? Siapa yang berani angkat tangan? Coba si Kazio. Orang miskin adalah orang yang seperti apa Kazio? Orang yang tidak bisa Mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itulah yang dinamakan orang yang miskin. Orang yang miskin adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Orang miskin itu adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang dinamakan orang yang miskin. Agama kita menganjurkan untuk memberi makan orang yang miskin. Kita
sebagian dari hak fakir miskin. Makna ataupun isi pesan pokok Quran surat Al-Maun ayat keempat yaitu maka celakalah orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat akan celaka? Karena celakalah orang yang sholat tetapi perilakunya masih tercela. Dia sholat akan tetapi masih sering membantah orang tua. Jadi percuma kalau sholat, kalau masih sering membantah orang tuanya, maka kita masih akan celaka. Kemudian apa? Sering membuli teman. Ada lagi apa lagi? Seharusnya sikap kita, ya seharusnya orang yang bagus sholatnya, maka semakin bagus lagi. Kita itu yang ingin disampaikan pesan pokok Quran surat Al-Maun ayat keempat. Sekarang Quran surat Al-Maun pesan pokok ayat kelima yaitu tentang orang-orang yang lalai dalam sholat. Yang seperti apa orang yang lalai dalam sholat? Di sini ada ciri-ciri orang yang lalai dalam sholat. Misalnya apa? Yang pertama apa ciri yang pertama orang yang lalai dalam sholatnya yaitu orang yang malas-malasan untuk melaksanakan ibadah sholat. Ciri yang kedua ada apa menyepelekan sholat. Ketiga ciri-cirinya mengerjakan di luar waktu sholat. Mengerjakan di luar waktu sholat. Keempatnya ada apa tidak mematuhi ketentuan sholat. Jadi ada berapa ciri-ciri orang yang lalai dalam sholat? Nah ini yang kelima ini yang pesan pokok yang ingin disampaikan dalam Quran surat Al-Maun adalah yaitu ciri-ciri orang yang lalai di dalam sholat. Nah itu apa? Lalai itu apa Lalai artinya tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Dan yang keenam ada apa yang keenam? Dan beria. Pokok Quran surat Al-Maun ayat ke-6 yaitu tentang seorang yang berbuat ria. Nah ada yang tahu apa ria? Coba. Siapa yang berani? Ria artinya apa? Ria artinya? Nah, siapa sih Satria? Arti ria apa Ya coba Kanza ria adalah Beramal karena ingin mendapatkan pujian imbalan manusia. Iya, yang dimaksud dengan ria adalah kita itu beramal karena hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Apa yang kita kerjakan itu tidak diniatkan karena Allah. Nah, boleh tidak kita beribadah seperti itu? Tidak kok? Tidak. Berpahala tidak kita kalau kita ria? Tidak. Maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan akan sia-sia. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa atau kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kita di dalam beramal atau beribadah harus didasari dengan hati yang ikhlas. Harus diniatkan karena Allah. Dan ibadah kita diterima oleh Allah. Itulah itu pesan pokok Quran surat Al-Maun ayat ke-6. Sekarang pesan pokok Quran surat Al-Maun ayat terakhir atau ayat ke-7. Nah, yang berbunyi dan enggan memberikan bantuan, berarti tidak ingin berbagi kepada sesama manusia. Yang itu enggan memberikan bantuan dengan berupa barang-barang yang bermanfaat. Karena agama kita sangat menganjurkan untuk saling membantu. Nah, kita harus memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Seperti contohnya apa? Anak yatim dan orang fakir miskin. Itulah anak-anak pesan pokok dari Quran surat Al-Maun. Sekarang ibu punya lembar ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Yang ini kelompok 1. Tugas anak-anak yaitu membuat ataupun menceritakan pesan pokok Quran surat Al-Maun. Anak-anak akan berdiskusi secara kelompok dan nanti anak-anak akan presentasi ke depan. Kelompok 1 silakan bekerja sama. Kelompok 2. Nah, kalian bekerja sama ditulis apa saja isi pesan pokok ayat kedua pesan pokok surat Al-Maun ya. Nah, sudah. Ini menulis pesan pokok surat Al-Maun ayat ketiga. Anak-anak akan berdiskusi secara kelompok. Ya. Akan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai pesan pokok Quran surat Al-Maun. Kelompok mana yang mau tampil terlebih dahulu? Iya, pintar. Kelompok 1 silakan maju presentasikan ke depan tentang hasil diskusi kalian mengenai isi atau pesan pokok Quran surat Al-Maun. Ya, sebentar dari kelompok 1.
Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mendiskusikan kami pada ayat 2 dari surat Al-An'am. Allah berfirman bahwa maka itulah orang-orang yang mati yatim, padahal Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai pesan pokok Quran surat Al-An'am. Dan menurut Ibu, hasil presentasi kalian tadi sudah sangat baik ya. Semuanya sudah aktif dalam berdiskusi. Anak-anak sudah memahami tentang isi pesan pokok Quran surat Al-An'am ya. Nah, sekarang anak-anak kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Siapa yang ingin merefleksikan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau satu orang? Saya, Bu. Ya, coba Dery, silakan maju ke depan. Coba Dery refleksikan perasaan Dery selama mempelajari tentang surat Al-Maun. Bagaimana perasaan Dery setelah mempelajari Quran surat Al-Maun? Ya, benar sekali, tepuk tangan. Oke, hebat. Oke, anak-anak. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini,